Wakil Gubernur berkenan hadir bersama dengan seluruh pelaku koperasi kredit di Nusa Tenggara Timur. Koperasi Bangkit Anggota Sejahtera, NTT Bangkit Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju, Rakyat Makmur Sejahtera. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Joseph A. Nelson, MM, bersama rombongan seluruh pimpinan perangkat daerah. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sigiat yang adalah tokoh koperasi nasional yang rela hadir juga di kegiatan seminar nasional ini. Yang kami hormati narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Jakarta, Bapak Gendo Sandi, Kepala Bagian Manajemen Kinerja, didampingi Bapak Aditya Triputra, Kepala Bidang di bidang perkoperasian Kementerian Koperasi UKM RI Jakarta, dan narasumber terakhir adalah General Manager KSP Covid Tasari Yohanes Saseheran, Bapak Agung, biasa kami sapa YSH. Yang kami hormati Wakil Ketua Inkovid Jakarta, Bapak Dr. Warasabon Dominikus, sahabat. Yang kami hormati para bupati dari Daratan Timur, ada 6 bupati yang kami undang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Puskobid BK Timur, yang kami hormati pengurus pengawas KSP Covid Tasari bersama General Manager dan seluruh manajemen. Yang kami hormati pengurus dan manajer Kopmen Tunasar Sejahtera. Kami lapor kepada Bapak Wagub bahwa KSP Covid Tasari punya anak kandung namanya Koperasi Konsumen atau Kopmen Tunasar Sejahtera. Yang kami hormati insan pers dan media massa, sikapnya seluruh peserta seminar nasional membangun Indonesia dari NTT melalui koperasi kredit. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita mensyukuri anugerah Tuhan bahwa hari ini di sini di Hotel Pisareng, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga sebagai narasumber dan juga sebagai Ketua KONI Nusa Tenggara Timur, di hadapan kedua orang sebagai utusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Jakarta, bahwa pada tanggal 13 September 2015 lalu, Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI Jakarta, Bapak Teten Mas Luki, hadir di Hotel Sultan Jakarta
untuk penandatangan kerjasama dengan KONI seluruh Indonesia. Yang waktu itu hadir Bapak Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Joseph A. Naisel. Kita tepuk tangan bahwa kerjasama itu sudah dibangun bersama kementerian dan juga dunia olahraga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Wagub, kami informasikan kepada kita semua bahwa besok 1 Februari 2023 genap KSP COVID Pesari usia 35 tahun. 1 Februari 1988 ia tumbuh berkembang dari rahim Yayasan Persekolahan Katolik, Yayasan Swastika. Tanggal 1 itulah dideklarasikan lahir KSP COVID Pesari dengan ketua yang pertama, ketua yayasan sendiri, Suster Karoli Harta PCB. Beliau sekarang ada di Yogyakarta. Dari 165.132 orang menyebar di 30 cabang, 23 cabang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3 cabang di Provinsi Bali, 1 cabang di Jawa Timur Surabaya, 1 cabang di NTB Mataram, 1 cabang di Kepulauan Riau Batam, 1 cabang di Ibu Kota Negara Bali, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan 6 kantor cabang pembantu dan 82 kantor kas. Dengan demikian, Bapak Wagub yang kami hormati, maka tidaklah mudah dan gampang kalau kita mengatakan bahwa proses tumbuh kembang KSP sungguh luar biasa, karena semua ikut mendukung seluruh kegiatan tumbuh kembang KSP COVID Pesari, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Sehingga demikian, hari ini kita seminar nasional dalam rangka merayakan HUT ke-35 KSP COVID Pesari. Kami lapor kepada Bapak Wagub bahwa ada 3 kegiatan dalam rangka HUT. Yang pertama, kemarin donor darah. Bapak Wagub ini adalah Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kami menyumbang 92 kantong darah melalui PMI Polres. Dan besok peresmian gedung kantor KSP COVID Pesari Cabang Lesau, sekaligus pengobatan gratis di sana, Bapak. Dan hari ini kita seminar, dan ada 3 kegiatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa dalam perjalanan KSP COVID Pesari yang dimotori digerak oleh Bapak Diramener, Bapak Yosela, ada ungkapan saudara Bapak Wagub, Anda susah, kami bantu, kami susah, Anda bantu. Itulah roh dari COVID seluruhnya, di bawah Payung COVID dan juga Puskovid BK3 Timur. Kita berharap agar KSP COVID Pesari dengan seminar hari ini di sini melahirkan ide gagasan yang brilian, mulai pembicara utama Bapak Wagub dari Kementerian Bapak Gino, juga tokoh Koperasi Nasional Bapak Romanus Boga yang adalah Wakil Bupati Singkat, dan juga Gino, agar KSP COVID Pesari bisa tumbuh berkembang menjadi KSP COVID Pesari yang berdaya saing, maju, sehat, tangguh, mandiri, terdepan, dan terpercaya. Sesuai dengan sebuah aku, kalau orang sebut COVID Pesari, kita jawab terdepan dan terpercaya. Itulah cita-cita kami, dengan harapan bahwa dengan tumbuh kembang KSP COVID Pesari ikut membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat PDT, dan sekarang berkembang sampai ke 6 provinsi, dan kemungkinan akan datang Bapak Wagub akan berkembang di provinsi-provinsi yang lain.
Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Wagub, kehadiran Bapak Wakil Bupati Sika yang adalah tokoh profesional, kehadiran Pak Jogo dan Pak Aditya, dan semua kita yang telah meluangkan waktu hadir di hotel kita ini untuk sama-sama mendengar informasi dari para narasumber dan kita mengambil keputusan bagaimana membangun KSP COVID Spasiali ke depan. Tuhan memberkati. COVID Spasiali ke depan dan terpercaya. Disampaikan oleh Bapak Dr. Warasaung Dominikus. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI yang diwakili oleh jabat dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Joseph Anaisoi MM, Magister Manajemen. Atas nama pengurus Inkopit dan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, kami menyampaikan provisian untuk rangkaian gelar doktornya dalam ujian terbuka tanggal 27 Januari 2023 yang lalu. Provisian. Bapak Wakil Bupati Sika yang juga sekaligus sebagai tokoh nasional koperasi dan penggerak koperasi, khususnya koperasi kredit di Nusa Tenggara Timur. Para pimpinan perangkat daerah Nusa Tenggara Timur, juga pimpinan perangkat daerah di tempat-tempat pelayanan COVID swasta. Atas nama Ketua Pengurus Inkopit Indonesia, kami mengucapkan Dirgahayu COVID Spasiali ke-35 yang akan dirayakan besok. Mari kita belajar dari Bapak Wakil Gubernur Dr. Joseph Anaisoi, Magister Manajemen, dan juga dari Kementerian Koperasi sebagai narasumber yang mewakili pemerintah yang membuat regulasi-regulasi untuk menjaga pengelolaan koperasi agar tidak salah arah dan demi keberlanjutan koperasi dalam mencapai visi dan misi. Pak Wakil Gubernur yang mempunyai semangat yang besar bersama Bapak Gubernur untuk melibatkan berbagai stakeholder termasuk koperasi di NTT untuk turut mengelola potensi-potensi di daerah NTT ini. Mari kita belajar dari Bapak Romi, tokoh nasional koperasi penggerak COVID di NTT, tentang kesetiaan, ketabahan, keuletan, dan semangat pengabdian sejati dalam mengembangkan COVID dari 50 tahun lalu hingga saat ini dan tentunya ke depannya juga. Selamat mengikuti seminar dan selamat belajar bersama. Saya tutup sambutan singkat ini dengan pantun. Kembang mawar semerbak harumnya, menggoda dipandang ingin kumiliki. COVID Spasiali milik kita, mari bergabung, jangan ragu hati. Gelang gading di tangan si jelita, sekali memandang tak ingin berpaling. COVID Spasiali semakin jaya, sekali bergabung, jangan berpaling. Terakhir nih, kunang-kunang pusangka api, api menyala di pohon sirih. Sekapur sirih harus kuakhiri. Saya tulus dari hati, maaf dan terima kasih.
Selamat. Mari kita mendengar sambutan yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami NTT ini dijuluki sebagai Nusa Terindah Toleransinya. Mengapa kami dijuluki sebagai Nusa Terindah Toleransi? Karena kami menerapkan di dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihun 6, mengatakan lakum hukum variadi, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan di Kristen mengatakan cintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu, terima salam kebinekaan dari Nusantara, dari Nusa Tenggara untuk Nusantara di Indonesia. Jadi kalau koperasi dari Nusa Tenggara, ini salam kebinekaan dari Nusa Tenggara Timur ke seluruh penjuru Nusantara. Oleh sebab itu kalau saya memberikan salam, saya mohon supaya kita bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau mewakili. Yang saya hormati Ketua Indo Koperasi Nasional. Yang saya hormati pengurus KSP Kopi Swatisari beserta anggotanya. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang ada. Ini saya datang lengkap semua ini. Saya singkat saja karena sebentar juga saya akan bicara sebagai narasumber. Saya akan bicara lebih banyak. Tapi saya mau katakan bahwa pada saat kemarin kita merubah Undang-Undang 25 92 menjadi Undang-Undang 12 dan Undang-Undang 15 22, di situ dikatakan mengapa undang-undang ini dirubah. Pada saat itu saya mengatakan ada suatu istilah di dalam bahasa Latin, tempora mutatur ethnos mutatur in iris. Waktu berubah kita harus berubah di dalamnya. Tetapi koperasi tidak boleh diikut sertakan atau dicampur tangan oleh orang luar. Karena het vir dedek disumpah. Jadi hukum selalu tertati-tati di belakang perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu koperasi harus berdiri sendiri. Jadi kalau ada niat bahwa koperasi di bawah salah satu lembaga di pemerintah, saya paling depan menantang itu. Bahwa saya tidak setuju bahwa koperasi itu di bawah OJK atau apapun namanya. Karena dia harus berdiri sendiri. Karena waktu berubah dengan cepat. Kalau kita tunggu nanti birokrasi, maka koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu tidak ada niat sedikit pun di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 untuk merubah kedudukan atau pembinaan dari koperasi ini. Saya atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat berulang tahun Koperasi Swatisari yang ke-35. Dan untuk sampai ke 35 tahun tidak mudah. Sangat tidak mudah mengurus koperasi. Karena pada saat tahun 1977 Robert Owen, tokoh Skotlandia, mendirikan sebuah koperasi di Skotlandia. Pertama kali di Skotlandia. Saya tahu itu pada saat saya sekolah di Belanda dulu, mereka mengatakan ada mahasiswa orang Skotlandia yang mengatakan bahwa Indonesia punya koperasi, padahal kami lebih dulu dari tahun 1700 pada saat itu. Dan kita bangga pada saat itu bahwa kita punya koperasi, dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi teman-teman saya dari Skotlandia mengatakan, no, kami lebih dulu 1777 oleh Robert Owen pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, bentuknya boleh namanya koperasi, tapi kita lebih hebat daripada mereka di Skotlandia. Tepuk tangan dulu di atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, dan seizin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka saya membuka dengan resmi seminar sehari dalam rangka hari ulang tahun Koperasi Kredit Swatisari ke-35. Dengan ini saya nyatakan dibuka.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebentar tanya jawab waktu kita seminar. Terima kasih. Sesi seminar ini kita bagi dalam dua bagian. Sesi pertama sesi khusus untuk Bapak Dr. Joseph Adrianus Naisoi. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai kooperasi kita berbicara dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi ideal, yang kedua adalah dimensi realistis, dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Mengapa saya katakan kooperasi kita bicara dimensi ideal? Seharusnya seluruh Indonesia ini kooperasi yang nomor 1 ideal. Mengapa? Karena ideologi Pancasila adalah ideologi yang menerapkan kebersamaan atau komunal. Kita tahu bahwa 5 Pancasila itu terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya itu adalah Tuhan Maha Kuasa, Maha Esa. Siapapun di Indonesia ini harus percaya kepada Tuhan Maha Esa. Input yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab maksudnya seluruh manusia ini harus adil, egaliter, dan beradab. Beradab maksudnya satu sama lain saling membantu satu sama lain. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tawau sampai Merauke harus bersatu dulu. Namanya Persatuan Indonesia. Harus bersatu. Tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, dan sebagainya. Dan NTT sudah mempelopor itu bahwa kita tidak ada suku isunya di sini. Tidak ada lu agama lebih hebat daripada saya, lu suku lebih hebat daripada saya di Nusa Tenggara Timur. Dan tidak ada tempat di Nusa Tenggara Timur bagi mereka intoleran. Victor dan Yosef akan usir, dan Yosef dan Soe yang paling depan akan usir orang ini. Tidak ada. Kenapa? Sudah punya ideologi Pancasila, Persatuan Indonesia. Baru kemudian kita melakukan apa yang dinamakan musyawarah. Musyawarah itu penerjemahan dari gotong royong. Musyawarah untuk mufakat. Melalui apa? Perwakilan. Perwakilan itu ada organisasinya. Seperti saya ini punya organisasi, punya organ dan sasinya, punya struktur, punya SOP dan sebagainya. Kita bermusyawarah. Outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Outcome-nya apa? Kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya kooperasi ini inti dari Pancasila itu adalah komunal. Komunal itu adalah kooperasi. Itu harus disampaikan. Pada saat kita membuat naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012, saya berdiskusi dengan teman-teman dari Menteri Koperasi dan kita di DPR pada saat itu kita mengatakan ini harus benar-benar dimasukkan sebagai naskah akademik. Karena kadang-kadang orang membuat undang-undang ini naskah akademiknya tidak tahu, OCP itu tidak tahu, itu yang susahnya. Ya, karena kami ini, saya ini mantan anggota DPR, banyak juga yang tidak tahu mengenai OCP itu apa. Ya, status sosiologisnya apa, filsafat aja nggak tahu, itu yang susah juga repot. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kooperasi ini adik-adik sekalian yang para aktivis-aktivis harus masuk dalam kooperasi dan belajar tentang kooperasi. Karena kooperasinya adalah ideologi. Yang kedua, Bapak Ibu, itu idealnya. Realistisnya bagaimana? Realitanya bahwa kita ini di Indonesia pada umumnya dan di NTT pada khususnya itu selalu menganggap bahwa koperasi ini itu hanya simpan pinjam. Saya pinjam, saya masukkan uang saya, baru kemudian saya pinjam lagi. No, lebih dari itu sebenarnya. Rasa kebersamaan kita dalam realita di NTT, saya dan Pak Victor selalu mendorong
bahwa koperasi itu harus dikembangkan. Dalam NU ada yang namanya kulihat walau karena murah. Katakan benar itu benar, katakan salah ya, kalau pahit rasanya. Saya harus bisa introspeksi diri bahwa kami di pemerintah itu punya kelemahan dalam arti bahwa kami tidak berpengalaman di dalam mengurus koperasi. Tapi kami mau memimpin koperasi, mau mengatur koperasi. Itu siapa yang diantara kita? Dari berapa kepala daerah hanya satu namanya Romanus Boga yang tahu koperasi. Proses naik juga kita koperasi. Itu kelemahan kami. Tetapi kami tidak boleh sombong. Orang Belanda mengatakan hoogmoed komt voor de volk. Kesombongan itu adalah permulaan dari kejatuhan. Oleh sebab itu kami minta dari kami ada satu kepala dinas koperasi, tenaga kerja dan koperasi. Supaya apa? Supaya bisa memfasilitas teman-teman secara realistis. Oleh sebab itu tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator untuk memperlancar akses. Kalau dengan koperasi, pemerintah hanya melakukan mediator. Tidak boleh apalagi menghambat. Itu tidak boleh, itu bukan pemerintah. Dengan demikian saya mau katakan, Nusa Tenggara Timur luar biasa. Kita punya Komodo yang satu-satunya di dunia, di akhirat kita tidak ada. Cari di mana Komodo di dunia? Hanya ada di NTT. Cari di mana kelabawannya di dunia? Di Amerika ada Bluestone, ada Redstone, tetapi di Sabu Rainbow Stone. Waktu hujan dia roba warna, waktu matahari roba warna, waktu mendung roba warna. Adanya di mana? Hanya di NTT. Di tempat lain tidak ada. Ini luar biasa. Makanya kemarin Wakil Menteri Luar Negeri Australia datang ke NTT, minta bahwa pemerintah pusat sudah setuju bahwa energi baru dan terbarukan melalui matahari dari Australia mau jual ke Singapura, 5 di NTT. Pemerintah pusat sudah setuju. Datang minta izin di saya dan Pak Gubernur. Kami langsung mengatakan no, kami tidak kasih 5 di NTT. Kenapa? Matahari kami juga ada. Kenapa kami mesti ambil punya matahari dari Darwin, terus 5 di kami punya daerah, kau jual ke Singapura? Bangun di sini, bangun di Sumbar. Mereka bilang, ini pemerintah pusat sudah. Iya, pemerintah pusat. Itu scheiden Pak Makten. Kami spreading Pak Makten. Kami punya kekuasaan otonom. Matahari kita itu paling panas di dunia. Orang Jerman dengan orang Rusia mau datang invest. Jadi kita di NTT ini 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita listrik tidak akan mati. Bahkan dari Jawa akan impor di kita. Bapak mereka hati-hati, Bapak mesti bye-bye NTT. Kalau kami tidak kasih matahari ke sana, Bapak habis tuh. Karena kami sedot ini matahari panas, kami bikin tenaga surya sampai di sana gelap, di sini yang terang. Ini bukan dongeng, Bapak Ibu. Sama seperti saya ceramah di Amerika, di Chicago. Saya bilang Amerika, lu jangan sombong bahwa yang sampai ke bulan itu adalah Armstrong. No, coba baca bukunya Sukasoma, Angkutan Bulan. Di situ dengan jelas mengatakan Gatot Kaca mengejar Dewi Sinta sampai langit ke-7 mengendarai Garuda. Itu jelas. Ini saya harus angkat topi kepada spasi saya dan koperasi-koperasi lain. Dan saya berbangga ada seorang tokoh teman saya, Romanus Boga, yang benar-benar menjadi tokoh koperasi. Kalau ngomong koperasi, Bapak Ibu, saya harus angkat topi. Jadi saya tidak ngomong koperasi, saya takut salah. Saya tidak bisa ngomong hukum, karena saya tahu Pak Romanus tidak akan ngomong hukum lebih jaga dari saya. Tapi nanti ngomong koperasi sebentar, beliau ngomong. Bagaimana belum koperasi, beliau ngomong. Jangan saya. Itu orang Belanda bilang overbode.
overboardnya masih tidak tahu ngomongin tinggi lagi pada bidang saya gitu. Jadi nanti kalau tanya koperasi tanya ke sini, tanya dasar hukum koperasi tanya dia sudah sorry. Nah, itu. Tapi kalau tanya mengenai koperasi bagaimana begini ya tanya kepada ini. Jadi bapak nanti sebentar baru tokoh koperasi akan menjelaskan dengan dari departemen. Dimensi fleksibilitas dalam arti Bapak Ibu, kita harus pentahelis. Kalau NTT ini tidak ada, koperasi di NTT tidak ada, saya kira Kementerian Koperasi di pusat itu pasti bubar. Saya tegas gitu. Pasti, saya yakin itu. Karena di seluruh Indonesia, anggota yang paling banyak ada di NTT. Betul ya Pak? Iya betul Pak. Maka ini dari orang NTT, dari tokoh koperasi di Asia, karena mereka tahu. Jadi, bapak-bapak dari Kementerian Koperasi sering-sering datang ke NTT dan perhatikan NTT loh Pak. Kalau kami bubarkan ini ya pasti Departemen Koperasi bubar. NTT miskin, oke. Saya berdebat dengan Ibu Menteri Keuangan. Saya bilang tolong kriterianya jelaskan dulu. Kriteria dari World Bank. Kemiskinan itu 1 minggu tidak makan nasi 2 kali. Saya bilang kali tidak makan nasi dulu tidak mati di NTT. Kami makan jagung lebih enak. Gitu. Kami makan kopi lebih enak daripada nasi itu. Yang orang Jawa ajar kami di sini. Itu salah sebenarnya. Ya benar. Kan makanan tidak hanya nasi. Kenapa kriteria itu menjadi orang miskin? 1 bulan tidak beli baju. Baju kan bikin sendiri. Kain kan tanggung sendiri, bikin sendiri. Ngapain beli toko beli. Gitu. Kemudian 1 minggu harus makan bersama keluarga minimal 3 kali. Makan sama-sama. Mana bisa satu bapak di ladang, satu bapak di ibu di sebelah sana, anaknya kebun di sana. Mereka makan masing-masing. Kenapa mesti makan sama-sama? Yang berarti kalau kenyang. Itu kriteria tidak masuk akal bagi saya. Tidak makan daging setiap minggu begitu. Kami orang NTT ini makan dagingnya sampai buang-buang. Hanya tidak siap, tidak kontinu. Coba kalau ada pesta, bunuh babi kerbau sampai ratusan ekor, buang-buang. Tapi kriteria itu harus dijelaskan dulu. Bukan kami tidak mau kami termiskin ketiga, kami setuju. Tapi kriteria tolong dijelaskan Bapak Ibu. Lihat muka-muka ini makan kita. Kita ini makan kenyang semua, makan daging terus. Masa kita jadi apa orang termiskin? Oke boleh mengatakan bahwa kami termiskin. Tapi kriteria-kriteria yang lain, rumahnya itu apa, atapnya bebas. Tapi sekarang saya lihat orang Jakarta tuh bikin rumah dari atap ini apa namanya alam-alam, daun kelapa. Itu orang kaya. Kok kenapa kami daun kelapa biar miskin? Kita balik-balik ya kriterianya. Dan koperasi di Nusa Tenggara Timur harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi saya mengatakan, saya meminjam istilah Cicero, tempora mutatur et nos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Dan ada satu istilah yang sangat luar biasa, yang berguna dan sangat cocok dengan filosofis dalam koperasi. Gaudete cum gaudetibus, lete cum fletibus, itulah koperasi. Menangislah dengan orang yang lagi menangis, bergembira dengan orang yang lagi bergembira. Itulah jiwa daripada koperasi. Saya tidak berpandang kata, akhir kata saya mengatakan, Dirgahayu Suwastisari, mari kita kolaborasi, mari kita kerjasama. Kalau kami pemerintah ada yang salah membuat satu regulasi tentang koperasi, jangan sungkan-sungkan. Yosef Naisoi dan Victor Laiskoda kami terbuka, tapi kami tidak buka baju. Kami terbuka dengan apapun yang datang untuk demi kebaikan dan demi NTT yang lebih baik. Saya kira itu aja. Sekian, terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri applause yang meriah untuk narasumber pertama, Bapak Yosef Naisoi. Perkenalkan, nama saya Anton Timo. Di Suwastisari sebagai penasihat dan juga pengamatan pengurus. Saya tidak bertanya, hanya masukan untuk PBNTT. Yang pertama,
sudah saatnya pemerintah serius menangani koperasi harian, berbagai koperasi dan berwajah dan tenir berbahaya, sangat berbahaya. Karena saya sering ke kampung saya di sana, itu sudah meresahkan, sangat meresahkan ibu-ibu. Mengapa demikian? Karena mereka tergiur dengan rayon gombal pada ini yang berbagai koperasi dan berwajah dan pinjamkan uang lalu harus jemput harian. Orang yang tadinya jujur dia bukan main, akhirnya sekarang jadi penipu. Karena ketakutan, akhirnya anaknya yang dididik di sekolah untuk menjadi anak yang jujur, dia terpaksa tipu bahwa orang tuanya lagi keluar. Hanya karena apa? Hanya karena harus mengembalikan pinjaman itu sendiri. Lalu yang kedua, lalu koperasi kita yang makin hari makin baik seperti ini, kalau kita membiarkan apa yang saya sampaikan tadi tentang kehadiran koperasi harian yang berbagai koperasi dan berwajah dan tenir, itu ancaman serius untuk koperasi-koperasi yang sudah bagus seperti ini, yang sudah on the track. Karena harapan kami, saya sebagai pengisian koperasi Patsari ini, kami mohon mumpung hari ini adalah hari bahagianya kami, kalau pemerintah jadi kementerian koperasi untuk serius nanti. Dan saya ingin seperti ini, terima kasih dan selamat siang. Baik, pertanyaan kedua. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, melanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anton dalam kaitan dengan 3 dimensi yang tadi Bapak lalu sampaikan realistis, bahwa koperasi itu dia hanya bisa melayani mereka yang sudah jadi anggota. Sementara dalam perjalanan banyak juga koperasi melakukan pelayanan bukan anggota sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Anton dengan bunga tinggi 10-20%. Dan ini menggerogoti masyarakat sehingga jangan sampai ini salah satu faktor yang menyebabkan stunting kita tinggi. Stunting, bagaimana yang disampaikan oleh Pak. Sehingga hemat saya pemerintah provinsi harus mengambil tindakan yang agak tegas terhadap koperasi-koperasi seperti ini. Cabut izin usahanya supaya jangan beroperasi lagi. Karena sepengetahuan kami selama ini pemerintah provinsi belum lewat dinas koperasi provinsi, kayaknya adem-adem aja saja. Tidak belum pernah mengambil langkah untuk mengantisipasi jangan sampai dia terlalu merajalela. Itu yang pertama Pak Wali. Yang kedua, sebagai warga NTT kami bangga bahwa NTT ini provinsi koperasi. Tetapi universitas-universitas yang ada di NTT tidak pernah membuka jurusan. Dulu mungkin ada, ya dulu membuka jurusan koperasi. Tapi sekarang sudah tidak ada. Lalu bagaimana korelasi kampus yang bisa menghasilkan generasi penerus yang pandai dalam hal koperasi? Barangkali ini juga mungkin apakah ada perda? Pak Wakil, terima kasih, saya kembali. Baik, kita berikan dulu untuk Pak Wakil. Masih ada satu. Untuk kita semua, saya Gus Moli, anggota Komite Swasta. Saya turut Pak Wakil Gubernur. Pengakuan secara statement pemerintah provinsi itu sudah lama terkait dengan eksistensi koperasi yang turut membantu negara untuk mengatasi kemiskinan. Tapi secara hari ini pengakuan itu belum reguler. Karena permintaan kita hanya satu. Setelah bikin peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Itu landasan hukum satu-satunya untuk memberi perlindungan sekaligus terikut pemberdayaan untuk koperasi dan usaha kecil menengah. Tiga statement kebijakan itu sudah ada landasan hukum yang jelas di Nusa Tenggara Timur. Sampai hari ini peraturan daerah ini belum ada sama sekali. Terima kasih. Baik, kita beri untuk 3 penanya.
Yang pertama dari Bapak Kantor berkaitan dengan tindakan tegas dari pemerintah provinsi untuk koperasi harian. Sama juga dari Bapak Lambert berkaitan dengan koperasi yang bunga tinggi, koperasi harian, mohon tindakan tegas dari pemerintah provinsi. Dan perlu adanya prodi koperasi di Universitas Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir dari Bapak Agus berkaitan dengan perda pemberdayaan koperasi dan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Bapak kami, silakan. Baik, prinsipnya semua ketiga pertanyaan tadi mengatakan bahwa bagaimana peran dari Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melindungi koperasi ini. Saya kira yang pertama melindungi dari mereka yang mengaku koperasi tapi bukan koperasi. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan generasi muda supaya memiliki kompetensi di dalam koperasi. Saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, mengapa saya yang sudah umur 70 tahun saya mau ngambil dokter, dan dokter saya mengenai eksistensi dari peraturan daerah. Saya diuji habis-habisan dan dikritik habis-habisan oleh guru besar saya, mengatakan bahwa dokter, you punya tes disertasi ini tidak masuk akal. You menyamakan perda dengan undang-undang. Dan saya mempertahankan itu kemarin, akhirnya saya gelar dokter. Bapak Ibu, ke depan nanti saya bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa Nusa Tenggara Timur nanti membuat perda dimulai kerja sama dengan undang-undang. Karena saya bertanggung jawab dan karena saya dokter di bidang itu. Mengapa saya katakan demikian? Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan Indonesia dibagi atas bukan terdiri dari. Coba di pasal 6 ayat 6 mengatakan pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kemudian di bawah lagi mengatakan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah dan DPRD menjalankan pemerintahan di daerah. Dan di dalam Indonesia bukan negara daerah, tetapi negara Indonesia ini selain mendelegasikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ada yang namanya atributif kewenangan. Makanya di Indonesia menganut dua prinsip. Yang pertama namanya scheduling van machten, pendelegasi kewenangan. Yang kedua adalah spreading van machten, yaitu pemencaran kewenangan. Oleh sebab itu, saya kira ke depan perda ini harus sama dengan undang-undang dalam spreading van machten, bukan dalam scheduling van machten. Koperasi, kita menjabat dengan undang-undang nomor 15 tahun 2012. Bebas orang memilih koperasi. Tapi khusus untuk NTT ada satu ayat di situ mengatakan dilarang mendirikan koperasi yang bukan koperasi. Karena koperasi itu adalah untuk dari anggota untuk anggota. Tetapi orang sekarang berlindung kepada undang-undang. Memang undang-undang tidak secara spesifik menjelaskan itu, tetapi harus ada peraturan daerah, dan peraturan daerah harus merupakan federal right. Jadi dia sama dengan undang-undang. Oleh sebab itu tidak boleh nanti ada uji-uji lagi. Kita sudah bikin begitu nanti yang mereka yang LSM yang dari HAM ini melanggar HAM. Orang mau bikin ini apa usaha kok, saya bebas kok pinjam orang saya kasih pinjam uang, dia kembalikan uang saya bebas. No, dalam pendidikan dia harus tunduk kepada perda, karena perda itu undang-undang. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Agus, dan terima kasih Pak Lambert. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum masa jabatan kami akan membuat satu perda omnibus law tentang perda. Yang pertama mengenai ekspresi budaya tradisional. Mengapa tiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat kami pakai pakaian ini? Karena ini bukan kekayaan intelektual kita. Ini bukan apa namanya kerajinan tangan kita. Tapi ini adalah kekayaan intelektual nenek moyang kita. Kita harus menghormati itu. Dan ini sumber dana yang luar biasa.
Gitu. Oleh sebab itu kita akan membuat tentang itu, kemudian perda mengenai penggunaan ekspresi budaya tradisional. Bayangkan, kita punya ekspresi budaya nasional sangat luar biasa. Saya 2 bulan lalu berpidato di Jenewa mempertahankan Sasando menjadi miliknya Indonesia. Bayangkan pada saat itu. Dan kita saat itu ada negara lain, saya tidak perlu sebutkan negara, yang mengklaim bahwa Sasando milik mereka. Oleh sebab itu kita akan minta supaya di dalam menyusunnya mengenai wordingnya pasal per pasal kita bisa minta tolong teman-teman yang aktif di koperasi bisa memberikan itu kepada kita. Karena kadang-kadang substansi kita tahu, tapi wording pengkalimat dari itu teman-teman yang lebih tahu. Ini bagaimana, ini bagaimana. Nanti saya kira nanti dengan apa namanya biro hukum kita akan bekerja sama dengan koperasi, kita menyusun sama-sama mengenai substansinya, baru kemudian kita memwordingkan itu. Dan saya berjanji mudah-mudahan sebelum kepemimpinan saya dan Pak Victor selesai, kami lagi 6 bulan atau 7 bulan, 5 September selesai, mudah-mudahan perda sudah ada supaya untuk bisa melindungi apa namanya koperasi kita dan ekspresi budaya tradisional kita. Sekian, terima kasih.